Ros. Bu Ismu ditutup mic-nya ya. Bu Rot mana? Nggak ada? Oke, lanjut ke Bu Eni Erawati. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Dikenalkan ya, Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Eni Erawati dari TK Islam Bakti 14, Karanganyar, Jawa Tengah, Pak. Ya. Yang saya tanyakan ini tentang anak yang suka berbicara kotor ya ketika dia marah. Dan juga anak yang suka melawan guru. Jadi ketika ibu guru mengatakan A, dia mengatakan B, seperti itu. Mohon bisa berbagi pengalaman sehingga nanti kita di lembaga bisa mengatasi anak-anak yang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua Baik. dulu ya Pak Idris? Iya, dua dulu ya, saya jawab dulu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak bunda-bunda semuanya atas atensinya. Ibu dari Ibu Ismu ya tadi ya, Ibu Ismu Supriyati. Ini kok ada anak yang susah diajar gitu ya. Maunya di luar terus ya. Kalau di dalam dia bilang ada hantu gitu ya. Nah, ini kalimat positif yang perlu kita sampaikan kepada anak itu yang pertama. Ini sharing aja ya Bun ya. Yang pertama, kita tidak boleh menjudge anak gitu, memberikan penilaian kepada anak. Aduh, ini anak kok ngeyel ya, gitu ya. Ini anak bandel, ini anak nakal, ini anak susah diatur, gitu ya. Kita tidak boleh memberikan penilaian seperti itu terhadap anak. Kenapa? Karena semua anak pada prinsipnya adalah punya potensi dan punya potensi yang besar dalam dirinya, gitu ya. Kalau Howard Gardner kan ada apa namanya itu kecerdasan majemuk dan seterusnya ya. Nah, kalau dalam Islam ini karena tadi yang saya sampaikan, anak sudah mempunyai potensi keimanan di dalam dirinya dan bagaimana kita memunculkan potensi yang ada dalam diri anak, gitu ya. Jadi pola pikir kita perlu kita rubah, gitu ya. Kalau dulu orang mengatakan anak itu ibarat gelas kosong yang harus kita isi air, gitu ya. Bukan. Sekarang kita rubah. Anak itu adalah selembar kertas putih yang masih suci, yang harus kita berikan warna, yang harus kita berikan tulisan. Nah, pola pikir ini perlu kita rubah. Ya. Sesungguhnya anak itu bukan selembar kertas kosong. Sesungguhnya anak itu bukan gelas yang kosong yang harus kita isi air. Anak itu bahkan lebih dari selautan, lebih dari luasnya langit dan bumi. Potensi yang ada dalam diri anak. Cuman kenapa? Kok ada anak yang males, ada anak yang anak yang susah diatur, anak yang begini, anak yang begitu. Kenapa? Karena kita sebagai orang dewasa belum berhasil memunculkan potensi yang ada dalam diri anak. Jadi kalau ada anak-anak yang susah diatur, Bun ya, kalau ada anak-anak yang masih suka kabur-kaburan, ya, kalau ada anak-anak yang belum bisa menangkap apa yang kita sampaikan, maka sesungguhnya itu bukan kesalahan pada anaknya. Jangan-jangan kita nih yang salah nih, gitu ya. Jangan-jangan kita yang itu salah. Ya Pak Idris ya. Aduh, mengevaluasi diri nih ya nggak mudah ya Pak Idris. Iya, jangan-jangan kita yang salah. Coba dalam pengajaran misalnya ya, yang paling kecil aja, calistung. Calistung pada anak, pernah nggak mengajarkan calistung? Nah, angka 1, kita tulis angka 1, 1, gitu ya. 1 itu seperti tiang listrik, Nak, gitu ya. Seperti tiang listrik.
gitu ya. Dua itu seperti bebek, gitu ya. Terus ada anak yang nggak bisa, Bu Guru tiang listrik itu seperti apa? Loh, anak tiang listrik aja nggak pernah lihat. Terus kemudian kita memaksakan kepada anak harus membuat angka 1 yang mirip tiang listrik. Gitu ya. Dua itu seperti bebek. Nah, Bu Guru bebek aku belum pernah lihat. Emang bebek seperti angka 2 ya? Gitu ya. Padahal pengalaman saya di kampung, di Sukabumi dulu, saya belum pernah tuh ngelihat ada bebek yang bentuknya mirip angka 2. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ya, bagaimana kita memberikan penilaian terhadap anak. Yang pertama. Kemudian, ini kok anaknya susah diajar. Mungkin anaknya ini punya kemauan yang berbeda, gitu ya. Dia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Maka sebagai guru kita harus menjadi, bukan lagi sebagai. Kita harus menjadi, bukan hanya mendampingi. Kita harus menjadi, sekali lagi ya, menjadi anak-anak ketika bermain dengan anak-anak. Gitu ya. Makanya saya kadang-kadang sering kelihatan kekanak-kanakan ketika bergaul dengan anak-anak guling-guling ya, saya guling-guling gitu ya. Anak-anak mandi, main air dan lain sebagainya ya saya ikut main air. Kenapa? Karena kita memang perlu menjadi anak-anak untuk memahami apa yang ada dalam alam pikiran mereka. Gitu. Nah, kita perlu tanya, kenapa anak kamu tidak mau di dalam? Karena ada hantu. Karena ada hantu. Wah, kalau udah ada hantu ini di luar batas keilmuan saya ini. Kalau udah ada hantu nih. Gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini kita perlu lihat lagi. Kita perlu lihat lagi. Apakah ada indikasi si anak tersebut punya kebutuhan yang berbeda? Misalnya, apakah dia berkebutuhan khusus? Kalau dia berkebutuhan khusus, kebutuhan khususnya diagnosanya seperti apa? Apakah ada ABK, ADHD, ADD, autism, dan lain sebagainya, indigo, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita cermati. Ya kalau anaknya, kalau tidak ada itu semuanya, terus anaknya tidak mau masuk ke dalam kelas, masalahnya apa Bunda? Gitu. Saya tanya balik ke Bunda, masalahnya apa kalau anaknya tidak mau masuk ke dalam kelas? Masalahnya terganggu Pak anak-anak yang lain. Yang lain yang mana? Yang di dalam kelas. Gitu ya. Satu lagi, frame tentang kelas kita harus perbaiki kembali. Kelas itu bukan ruangan. Ya. Jadi kelas itu bisa di mana saja. Ya. Kebun bisa jadi kelas, halaman bisa jadi kelas, kemudian jalan dan lain semua, tempat manapun itu bisa menjadi kelas. Ketika ada satu anak yang kurang nyaman berada di kelas, sekali-sekali coba kita ajak yang lainnya untuk ikut belajar bersamanya di luar kelas. Tinggal kita, nah targetnya apa? Misalnya, indikator yang mau dicapai itu apa? Gitu ya. Saya kan sebenarnya mau mengajarkan tentang menulis, mengenalkan anak kata sederhana. Mengenalkan kata sederhana gitu ya. Nah, mengenalkan kata sederhana bisa dilakukan di mana saja. Di luar kelas, ada pasir, kita bisa gunakan menulis di pasir ya. Ada ranting kayu, kita bisa menggunakan ranting kayu membentuk huruf-huruf. Daun, bunga, rumput dan lain sebagainya. Ini kita bisa lakukan apa saja. Dan pembelajaran insya Allah bisa tetap berjalan seperti itu. Oke. Ya, ini baru sedikit ya. Nanti kita diskusi lagi sambil jalan. Karena memang, aduh menarik tadi. Setiap kali ada Pak Idris jawab, makin ada lagi pertanyaan. Tapi nggak selesai-selesai nanti ini. Oke. Yang selanjutnya Ibu Eni Erawati ya. Monggo sama Ibu Aprilia, silakan dibuka mic-nya Bu Eni. Ibu Eni tadi sudah bertanya ya. Oh sorry. Sorry, ini yang sudah nomor 2, sorry. Nomor 3 Ibu Aprilia.
Hah? Ya. Ada Bu Yeni. Oh iya, bentar Bu. Bu Yani nomor 5. Saya sudah nyebut. Nah, Bu Oke. Aprilia dan Bu Anida ya. Monggo Bu Aprilia. Ada? Masih Ada. oke, silakan dibuka mic-nya. Setelah itu Bu Anida ya, Oke. siap-siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Bakti Madura, Bu Vivin. Madura. Saya mau Sama bertanya. Madura. Ya, ya. Saya mau bertanya, Bu. Kan sehari-hari itu anak-anak selalu bermain ya. Kadang ada yang jahil, ada yang ini. Nah, salah satu murid saya itu jahil, memang jahil orangnya. Terus saya nggak ini ya, selalu mengelak atau maaf ya, mungkin karena sering begini kita anggap itu berbohong, anggap begitu. Setelah saya laporan kepada orang tua itu malah begini, maaf ya Bu, anak saya itu kalau di rumah tidak pernah saya ajari untuk berbohong. Terus saya pikir mungkin bukan anak saya yang salah, tapi anak yang lain mungkin jahil duluan atau bagaimana. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana caranya saya atau guru-guru kami ini mengatasi atau menghadapi wali murid yang begitu gitu loh, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Iya, Mbak Anida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anida dari Bangkalan, Madura juga. Ternyata barengan. Ya oke, Sangga, silakan. Dari RO Bakti. Pak, saya mau bertanya. Saya merasa kesulitan apabila mengenalkan sesuatu pada anak yang sifatnya itu tidak visual atau tidak bisa diraba dan sebagainya, abstrak intinya, Pak. Nah, seperti saya bertujuan untuk mengenalkan kepada anak bagaimana supaya anak mencintai Nabi, mencintai Rasul, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang mereka itu tertarik gitu. Kalau selama ini karena metode yang saya gunakan adalah metode bercerita. Nah, itu menurut saya anak itu kurang untuk menyukai gitu. Nah, bagaimana caranya Bapak Oke, ketangkep. Nah, ini udah jagonya tuh Pak Idris jawab tadi tuh apa macam-macam metodenya. 2 dulu Pak Idris ya. Setelah itu Yen sama Bu Warni ya. Oke. Pak Idris nggak usah panjang ya. To the point walaupun nggak gampang. Baik, tadi sebenarnya saya belum jawab pertanyaan dari Bu Eni ya. Anak-anak bicaranya kotor ketika anak marah-marah. Kemudian kalau guru bilang A, dia pasti bilangnya B, gitu ya. Ini sebenarnya adalah cara anak mencari perhatian guru saja, Bun, gitu ya. Jadi kalau ada anak marah, aku benci sama Bu Guru. Oh, Pak Idris sayang kok sama kamu, gitu ya. Jadi kita balikan dengan kata-kata yang positif seperti itu. Itu yang dari Bu Eni. Jadi kalau ada anak yang marah terus, ya kita balikannya dengan kata-kata, kamu jahat. Oh, kamu baik sekali. Terima kasih, gitu ya. Jadi kita balikan dengan kata-kata yang positif. Kalaupun guru berkeinginan A, dia berkeinginan B, ini mungkin karena salah satunya ada yang tidak terpenuhi dalam dirinya, gitu ya. Kan ada anak tuh yang cepat pertumbuhannya, daya tangkapnya dan seterusnya. Ini mungkin ada yang tidak terpenuhi. Dia menginginkan tantangan yang lebih atau mencari perhatian dari gurunya. Coba lebih perhatian terhadap mereka, ini mereka akan, misalnya anak-anak yang butuh perhatian lebih, ini sebaiknya dijadikan sebagai asisten guru, gitu. Kamu sekarang jadi asisten Pak Idris ya. Pak Idris lagi butuh orang untuk mengatur teman-teman biar nggak lari-larian. Bisa nggak? Jadi kita berikan tanggung jawab yang lebih kepadanya. Ya. Yang pertama dari Bu siapa tadi?
Bu Eni ya, Bu kemudian Eni, iya. ya dari Ibu April dari Madura ya. Ini anaknya kalau di sekolah jahil gitu ya. Sebenarnya bukan jahil ya Bun ya. Jadi kita label ke anak itu harus kita rubah. Mungkin kita ganti dengan kreatif. Kreatif dalam mengganggu teman. Ya. Ini bahasa baru nih, kreatif mengganggu teman. Goda teman. Kreatif menggoda teman ya. Jadi stigmatis kalimat-kalimat negatif coba kita hapus satu-satu ya. Jahil ganti kreatif gitu ya. Ini yang masalah orang tuanya. Nah, ini dia. Yang masalah orang tuanya. Di rumah enggak kok, anak saya baik-baik saja gitu kan. Enggak mungkin dong di sekolah dia jadi kreatif. Ya, anaknya nggak mungkin di sekolah. Bunda dan ayah yang disayangi Allah, saat ini kita mempunyai teknologi yang sangat luar biasa, gitu ya, dalam evaluasi penilaian proses anak dalam pembelajaran. Penilaian proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi kalau dalam teorinya kurikulum ada anekdotal, kemudian ada checklist dan lain sebagainya. Sekarang ini kita bisa lakukan juga dengan rekam audio, rekam video dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan fakta aja ketika anak melakukan gitu. Udah, rekam aja, pasti punya gadget kan? Nah, udah rekam aja pakai gadget gitu ya. Kemudian kita ketika bicara dengan orang tuanya, ayah bunda mohon maaf hari ini Anwar melakukan hal seperti ini. Silakan kita simak dulu videonya, nanti kita berdiskusi bersama. Seperti itu ya. Teknologi sudah semakin canggih seharusnya memudahkan kita gitu ya. Dan yang lebih penting lagi perlu kita tanamkan kepada orang tua bahwa kewajiban mendidik anak adalah kewajiban orang tua, gitu ya. Maka kita sebagai guru itu hanya membantu orang tua untuk memfasilitasi. Jadi bukan tanggung jawab full kita. Kita harus menjaga izah kita sebagai seorang guru. Jangan sampai kita dianggap pembantu oleh orang tua. Tapi kita menjadi fasilitator untuk perkembangan anak-anaknya, membantu orang tua untuk mengoptimalisasi perkembangan anaknya. Seperti itu ya, Bun ya. Jadi gunakan teknologi, insya Allah bisa memudahkan kita. Bu Anida. Bu Anida ya. Gimana ngenalin? Ini ngenalin sesuatu yang abstrak ini gimana ini ya caranya ya. Bunda, memang ini juga adalah kesulitan banyak guru dimanapun. Mengenalkan sesuatu yang abstrak, maka kita membutuhkan analogi. Nah, maka analogi yang kita pilih itu harus tepat, setepat-tepatnya. Gitu ya. Metode bercerita ini sebenarnya baik, gitu ya. Karena hanya tinggal bagaimana teknik bercerita kita yang perlu kita rubah. Anak-anak gak tertarik Pak Idris sama bercerita. Mungkin teknik bercerita kita yang perlu kita rubah. Gitu ya. Bercerita tentang kuman misalnya ya, COVID-19. Itu kan gak jelas. Abstrak juga sebenarnya. Kecil gak kelihatan. Tapi bagaimana kalau kita mengenakan kostum gitu ya, kostum kuman kayak begitu. Ini akan menarik. Anak-anak baru lihatnya aja, wah Bu Guru berubah. Bu Guru itu apa? Udah banyak timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri anak. Seperti itu. Ya, ini tekniknya. Tekniknya yang perlu dirubah. Intonasi, kemudian intonasi, vokal, permainan suara dan lain sebagainya. Ini sepertinya harus buka kelas sendiri, Bu Vin. Betul ya Pak Idris, ketika kemudian kayak buang angin gitu kan ya, Iya. itu tidak ada wujudnya, tapi bisa dicium baunya gitu ya.
contoh-contohnya kayak gitu tuh ya. Ini benar, ini kayaknya satu kelas sendiri tuh. Gimana Bu Anida ya, karena kalau sesuatu yang abstrak itu betul-betul memang banyak sekali kajian, apa ya namanya, banyak yang perlu diajarin. Tapi setidaknya memang bagaimana kita bisa menangkap dengan metode dan cara-cara tadi ya Pak Idris ya, disampaikan. Betul Bu Vin. Yang permainan analogi saja sebenarnya. Permainan analogi. Misalnya anak bertanya, Bu Guru, Allah itu di mana? Katanya Allah itu dekat. Tapi kok nggak kelihatan, nggak ada di mana-mana. Nah, kita analogikan misalnya dengan gula atau susu gitu ya. Nah, ini ada susu. Kamu tahu nggak di susu itu ada apa? Ada vitamin. Vitaminnya mana? Di atas, di tengah, di bawah. Ada rasa manisnya nggak? Ada. Kenapa dia bisa manis? Karena ada gulanya. Gulanya ada di mana? Di atas, di bawah, di tengah. Bu Guru, gulanya itu ada di mana-mana, Bu Guru. Di dalam gelas itu ada gulanya. Nah, Allah juga seperti itu, Nak. Allah itu ada di mana-mana, di mana tempat, dekat dengan kita, dan selalu melindungi kita. Kalau kita percaya sama Allah, seperti kita minum susu. Susu kalau diminum jadi sehat. Kalau kita percaya sama Allah, kita akan jadi jadi seperti itu ya. Permainan-permainan analogi ya. Jadi banyak sekali analogi-analogi yang bisa kita sampaikan kepada anak yang dekat sekali dengan anak. Seperti itu. Oke lah, kalau begitu saya ya, karena memang bukan guru TK ya, ngerasain ya. Selanjutnya, terima kasih Pak Idris. Bu Uni Envita sama Bu Warni, monggo. Kok monggo, ini orang Padang, tidak ada monggo. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris, kita pernah ketemu. Oh iya. Ya, kita tahun 2018 ya Mbak Pipin ya, kita ke sana berkunjung. Oh, betul. Dan saya salah satu yang beruntung untuk berkunjung ke sana. Dari Padang, satu-satunya waktu itu. Pak Idris, dari yang Bapak sampaikan sebenarnya memang yang kita alami dan yang kita hadapi setiap harinya di sekolah ya. Saya menangkap sebenarnya yang mau saya tanyakan itu udah Bapak jawab semua akhirnya ujungnya. Contohnya bagaimana pembiasaan yang kita berikan kepada anak bahwa sebenarnya memang pendidikan utama itu bukan di sekolah, bukan bu guru, tapi orang tua seperti yang sebentar ini Bapak katakan. Tetapi fenomenanya adalah orang tua itu betul-betul menyerahkan ke sekolah bagaimana membentuk karakter anak tersebut. Sehingga padahal bawaan yang dibawa oleh anak itu sendiri adalah apa yang mereka alami setiap hari di rumah. Sehingga pembiasaan yang kita lakukan di sekolah itu tidak berdampak yang signifikan. Terutama terhadap akhlak, karakter, dan perilaku. Oke lah kalau pembiasaan hafalan mungkin tidak masalah ya. Seperti kata Bapak tadi, apakah setahun mereka tidak akan hafal? Tetapi membentuk akhlak, membentuk karakter, sementara mereka sudah mencontoh langsung tauladannya di rumah. Nah, ini yang selalu menjadi tantangan bagi kita di sekolah. Itu yang pertama, Pak. Kemudian saya juga sebuah inspirasi sekali ketika kami berkunjung bagaimana teater dan seni yang betul-betul di Al-Zikri itu memang nampak sekali ya. Sesuai dengan yang Bapak katakan bahwa kita memang bertema-tema. Nah, selama tema itu dilakukan, nah itulah yang kami lihat di sana. Kemudian Pak, yang mau saya ulas lagi di sini adalah di Sumbar itu rata-rata sebagian besar itu RA ya, Radatul Atfal, dan juga ada taman kanak-kanak. Tetapi kita tetap menggunakan kurikulum yang sama ya, kurikulum Permen 146. Kemudian juga
yang seperti Bapak katakan di yayasan kita juga bedanya barangkali, dan saya rasa memang tetap sama dengan taman kanak-kanak yang Bapak ya, yang di Al-Zikri, bukan yang di TK umum, taman kanak-kanak umum yang kita terlalu lihat signifikannya, bahwa setiap tema-tema itu kalau kita di yayasan kita sudah mengolah bagaimana memasukkan tema-tema itu terhadap ayat dan hadis-hadis yang menyangkut dengan tema-tema tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan barangkali bagi kami di sekolah dan di lapangan, bagaimana menyinkronkan dan menghubungkan keteladanan dan pembiasaan ini kepada karakter yang sudah terbentuk oleh orang tua yang membentuk karakter anak tersebut. Terhadap yang terutama itu tentang pembiasaan akhlak, perilaku, akhlakul karimahnya. Ketangkep. Sekian saja Pak Fikri, salam. Mudah-mudahan kami, ini usul nih Mbak Vivin, Iya. yayasan nih. Nah, Yes, karena oke. kita udah pernah berkunjung kan ke Al-Zikri ini. Al-Fikri, bukan Nah, ke Al-Zikri, Al-Fikri ini, ya saya masih menyimpan dan saya bingkai itu. Kan kita dapat sertifikat di sana waktu itu kan. Siap, ya. Nah, kalau bisa kita memang ada utusan yang betul-betul magang lah ke sana dari yayasan nih usul ya. Usul ke yayasan pusat nih Pak. Bagaimana utusan dari daerah bukan dari pusat. Daerah-daerah pusat mengutus guru-guru dari daerah untuk magang ke sana gitu. Nah, demikian saja, mohon maaf. Oke. Bapak. Unian, tadi yang kedua maksudnya apa ya kaitannya dengan yayasan tadi ya gitu? Maksudnya apa tadi yang kedua itu? Enggak, kita cuma melihat bahwa yang dilakukan oleh Bapak di sekolah, di yayasan beliau, dengan kita di yayasan, di EPB itu memang sangat sinkron. Memang, oh jadi, ya, oke, clear ya. Oke. Makasih ya, Unian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Warni, NTB. Oke, terima kasih. Silakan Bunda. Oke. Ini kok enggak bisa. Sudah masuk ya suaranya ya? Sudah Bunda. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dari yang terakhir tadi, Bu Vivin, juga untuk bunda-bunda kita di YPB Bakti ya. Saya tidak ingin menyampaikan banyak-banyak itu, walaupun banyak yang ingin disampaikan, tapi saya kira bukan tempatnya ini. Tapi saya sangat mendukung itu yang tadi yang terakhir, Bunda Inel, Bu Istrawiyah juga kayaknya hadir itu. Karena oke, alhamdulillah bagus sekali tadi penjelasan Pak Idris. Alhamdulillah saya kira itu sangat bermanfaat untuk guru-guru kita semua, gitu. Tapi akan sangat lebih lebih mantap gitu. Kalau mungkin YPB ada kerjasama dengan Al-Fikri gitu supaya guru-guru kita salah satu atau apa itu bisa magang lah begitu ke Al-Fikri itu. Iya. Tentu mungkin mudah-mudahan dengan tidak biaya yang besar gitulah Pak Idris ya. Karena pengalaman kita pernah di Al-Azhar situ atau di Jakarta itu, waduh mahalnya gitu loh Pak. Masa sih ilmu itu kok mahal-mahal banget gitu loh ya. Tolong dong. Itu nanti urusan saya sama Pak Idris, Bu. Nah, itu dia. Itu dia orang YPB yang patut didukung itu. Ada Pak Idris kan itu. ya sharing ilmunya Pak Idris ya, gitu kata Pak Idris bilangnya gini Bu Warni, kalau sama Bu Vivin saya nggak bisa ngelak. Itu saya pegang kata-katanya dan ternyata teman-teman nih Pak Idris rasanya ini karena sharing Pak Idris bahwa jadi ilmunya biar dapat ya itu, karena kan kalau sharing ilmu itu sampai kita dipanggil Allah pun terus ngalir ya Bu ya, apalagi ini ke anak-anak ya. Siap, makasih Bu Warni. Ada lagi? Satu lagi Bu, satu lagi. Nah itu tadi saya dukung
mungkin nanti setelah corona ini pergi gitu, tolong kita diundang nih dari daerah untuk bisa magang di tempatnya Pak Idris ya, Bunda Israwia, Bunda Pipin ya, dengan dana yang tidak terlalu besar lah begitu kira-kira. Nah kemudian yang kedua, ini mungkin pertanyaan saya pendek saja Pak Idris, tetapi coba mungkin bisa ada penjelasan yang lebih fokus gitu. Ternyata dari banyak buku lah yang kita baca, termasuk apa yang dilakukan oleh para mujahid intelektual kita itu bahwa konsep pendidikan Islam itu mestinya tadabbur summa ta'lamu. Jadi adab baru ilmu. Nah, saya kepingin seperti apa nih implementasinya untuk anak-anak usia dini nih menurut Pak Idris, mungkin ada contoh-contoh di Al-Fikri itu seperti apa kira-kira penerapan itu. Oke. Terima Itu kasih saja, Bu. Oke, terima Silakan kasih. Pak Assalamualaikum Idris. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik semua ini. Iya, mudah-mudahan nanti keinginan untuk berkunjung ke sekolah kami ini bisa terlaksana ya, bunda-bunda ya. Kita bisa silaturahim nanti di Al-Fikri bersama-sama. Mudah-mudahan pandeminya segera selesai sehingga kita bisa bertatap muka langsung. Ya, baik. Ini dari Ibu Yenvita. Ini apa ya? Seolah-olah kita apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia ya Bun ya. Kita sudah membentuk anak akhlaknya di sekolah, sudah memberikan teladan, sudah melakukan pembiasaan. Ketika mereka kembali ke rumah hancur apa yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika besok mereka kembali lagi ke sekolah, kita mulai dari nol lagi. Kayak Pertamina. Mulai dari nol. Iya, maka memang ini perlu ada sinergi yang kuat antara sekolah dengan orang tua, gitu ya. Kalau kami salah satunya ada di sini yang namanya komite sekolah atau POMG, gitu ya. Nah, ini kita pegang erat-erat nih, ya, pegang erat-erat, jangan sampai meletus balon hijau, gitu. Ini kita pegang erat-erat agar mereka bisa menjembatani antara apa yang kita lakukan di sekolah dengan apa yang dilakukan di rumah, gitu ya. Jadi semuanya terjadi sinergi yang positif, gitu ya. Kemudian di awal penerimaan siswa baru ini kita melakukan interview dengan orang tua, gitu ya. Kita lakukan interview dengan orang tua, ayah dan bunda. Metode yang kami lakukan di Al-Fikri, ya, untuk nilai-nilai keislaman, ini kita mendahulukan adab, kemudian baru ilmu. Jadi tidak ada target-target hafalan, karena kita adab dulu baru ilmu. Kemudian maka untuk mendukung terlaksananya program kami, maka kita membutuhkan kerjasama dari ayah dan bunda juga untuk melakukan hal yang sama di rumah, gitu ya. Tanda tangan di atas materai, ya Bu Vin ya. Kalau di SD juga sampai tanda tangan di atas materai. Wah, mendidik anak usia dini ini memang bukan suatu hal yang mudah, gitu ya. Sedikit saja kita lengah, maka anak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Maka sekali lagi saya sampaikan, maka kita memang perlu adanya sinergi yang kuat antara sekolah dengan orang tua, gitu ya. Dan orang tua perlu kita maintain dengan baik, gitu ya. Karena mereka adalah aset, gitu ya. Yang dapat ilmu bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Ketika menjadi orang tua, karena banyak sekali orang tua yang ketika dia menjadi orang tua, dia tidak punya ilmu apa-apa tentang bagaimana cara menjadi orang tua. Nah, di pendidikan anak usia dini ini, perlulah kita fasilitasi orang tua untuk pembekalan ilmu-ilmu tentang bagaimana pengasuhan anak usia dini. Gak usah serius-serius bikin seminar, gitu ya. Gak usah serius-serius orang tuanya diundang bikin seminar dan seterusnya, gak usah. Mereka biasanya orang tua itu suka seneng bikin arisan,
Nah, di arisan itu kita masuk psikolog, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan di TK kami. Psikolog masuk ketika arisan, gitu kan. Nanti bulan depan saya masuk, gitu ya, ketika arisan, gitu ya. Kemudian nanti guru yang lain memberikan sesuatu kepada orang tua, sehingga orang tua menjadi oh gitu cara belajarnya di sekolah ini, gitu ya. Jadi saya harus bilang nih sama suami saya kalau yang datang bundanya ya. Saya harus bilang nih, kita harus bersepakat nih kalau begini nih. Udah tadi di awal tanda tangan materai, kita harus satu visi misi. Yang kedua, kita maintenance mereka dalam kegiatan-kegiatan yang informal. Seperti arisan, kayak begitu ya. Pertemuan-pertemuan orang tua yang lainnya gitu ya. Ini banyak sekali dilakukan. Alhamdulillah kalau di sekolah kami ini komitenya atau POMG-nya cukup aktif sehingga selalu mendukung apa yang menjadi program di sekolah. Seperti itu. Ini ya Ibu Yen. Oke. Kemudian apa tadi? Bu Warni, kaitannya tadi Adab dengan ilmu. Tadi saya sudah singgung juga sedikit. Iya, sudah singgung ya. Ada lagi Ibu Rotwana, sudah ada lagi. Bu Rotwana tadi ingin bertanya, cuma pada saat saya panggil nggak nyaut. Sekarang apakah sudah siap Bu Rotwana? Dari Baros. Assalamualaikum Bu Rotwana. Silakan. Tadi. Halo. Halo. Kadang-kadang sinyalnya Pak Idris, monggo silakan. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya, mau bertanya ya Bu Rot. Halo. Ya, tadi Ya, bertanya. Terdengar, Di chatting Ibu. bertanya itu. Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Bu Roswana. Halo. Wah, sinyalnya barangkali. Sebenarnya juga hampir beberapa pertanyaannya yang katanya spesifik, tapi kemudian juga umum terjadi, yaitu gimana sih cara ngatasi anak yang manja gitu. Benar ya Bu Rotwana ya? Itu tadi di dalam chattingnya. Gimana Pak Idris? Iya, untuk mengatasi anak yang manja. Sekali lagi ya saya sampaikan, labeling terhadap anak ini yang perlu kita hilangkan. Jadi kita ganti kata manja dengan mengatasi anak yang senang berdekatan dengan bundanya, gitu ya. Jadi memang kalau di kami ya, ini dari pengalaman kami, ini memang kita memberikan waktu kepada anak ya. 1 pekan pertama ini biasanya kita ajak orang tuanya bermain bersama kita. Nah, ini juga yang menimbulkan sinergi yang kuat antara orang tua dengan anak. Karena orang tua ya boleh ikut bermain selama 1 pekan mendampingi anak masuk ke dalam sekolah bahkan. Ini untuk anak yang benar-benar susah lepas dari orang tuanya ya. 1 pekan, dia ikut. Anaknya main basah-basahan, bundanya juga ikut gitu ya. Anaknya melukis, bundanya ikut melukis juga, seperti itu. 1 pekan. 1 pekan kedua, kemudian pekan keduanya kita coba. Nah, bunda hari ini tunggunya di depan aja ya. Nanti kalau kalau kamu kangen sama bunda, boleh nanti lihat ke depan. Lihat ke depan, lihat sama bunda. Boleh lambai tangan ke bunda. Bunda, oh bunda masih ada. Terus masuk lagi, main kembali ke dalam. Tapi ini harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru. Artinya ketika mengatakan, nah bunda tunggu di depan ya, bunda duduknya di situ. Itu bundanya harus benar-benar ada di situ. Jadi ketika anaknya keluar, dia benar-benar melihat, oh iya bunda ada di situ. Bunda menepati janji, aku sayang sama bunda. Bunda hebat menepati janji kepadaku. Sampai seperti itu. Jadi jangan sampai ketika anaknya keluar, bundanya nggak ada, nangis lagi. Kita ulang lagi dari awal lagi. Seperti itu.
pekan selanjutnya kita cobakan, gitu ya. Bundanya tunggu di depan gerbang ya. Nanti kalau kamu kangen sama bunda, kamu boleh ke depan gerbang. Nanti di sana ada Om Satpam juga di sana. Nanti bunda deket sama Om Satpam, seperti itu. Nah, ketika anaknya keluar, bundanya harus ada di situ. Gitu. Kalau jangan sampai bundanya tidak menepati janji. Dan kita buat bertahap seterusnya sampai telepon, ya. Bunda di rumah ya, tapi kalau kamu kangen sama bunda, nanti kamu boleh telepon sama bunda, gitu ya. Boleh video call atau boleh telepon suara. Dan seterusnya sampai anak merasa nyaman dengan guru. Timbulkan kepercayaan kepada diri anak sehingga anak akan timbul kepercayaan terhadap guru. Gitu. Jadi kita harus percaya sama anaknya, percaya sama orang tuanya sehingga orang tua dan anak timbul kepercayaan kepada kita dan akhirnya insya Allah semua masalahnya bisa teratasi. Oh Seperti gitu itu. ya, bukan kucing-kucingan ya. Enggak kucing-kucingan. Iya, kejadiannya banyak kucing-kucingan. Ibu-ibu, bunda-bunda yang disayang Allah, ini sudah 11:30 kayak gitu. Si adakah kayak gitu Pak Idris, nuhun ya, kalau seandainya ada satu lagi kita nggak apa-apa ya. Boleh, silakan. Bagaimana? Saya rasa menarik sekali gitu. Adakah yang ingin sharing lagi kayak gitu? Tadi ada si Pak Idris, tapi nggak terlalu berhubungan ya gitu ya di dalam chatting itu. Contohnya saja adalah kaitannya dengan keterlambatan bicara itu kan. Memang tidak berhubungan dalam tema yang sekarang karena kita lebih kepada internalisasi dan mengajarkan pendidikan keagamaan pada anak ya gitu. Barangkali sebelum itu dijawab, adakah yang lainnya bertanya berkaitan dengan topik?